Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur. Perkenalkan, saya Ahmad Syah bersama dengan kedua rekan saya, Jesslyn dan Selin dari Universitas Surabaya. Kami akan memaparkan argumen kami mengenai pengesahan Perpu Cipta Kerja. Sejumlah mahasiswa ramai-ramai menggoyangkan pagar gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Demonstran kesal karena tidak ada anggota DPR yang menemui mereka. Mahasiswa kecewa atas pengesahan Perpu Cipta Kerja yang kini telah menjadi undang-undang karena dinilai sangat merugikan pekerja. Isu lingkungan seperti pemanasan global, krisis pangan yang bisa menyebabkan terjadinya bencana kelaparan secara mendunia, dan resesi yang mampu mengancam krisis keuangan ekonomi berbagai negara dan melemahkan perekonomian di berbagai penjuru dunia adalah sedikit dari sekian banyaknya gejolak yang terjadi di dunia sekarang ini. Dengan banyaknya gejolak keadaan dunia yang tidak menentu seperti ini, kami yakin pemerintah punya suatu tugas dan urgensi baru untuk tidak hanya mengambil langkah atau tindakan yang strategis dan efektif bagi negara, namun juga yang pengaruhnya dapat terjadi secara efisien terhadap pemerintahan tersebut dan terlebih khusus masyarakat yang ada di dalam naungan negaranya. Kita membahas mengenai Perpu Cipta Kerja. Jadi ada 3 aktor penting yang harus dilindungi. Pertama yaitu masyarakat, yakni tenaga kerja yang ada dalam suatu negara di Indonesia yang memang mereka adalah aktor paling rentan. Kemudian pemerintah yang memiliki moral obligasi untuk melindungi masyarakatnya, memberikan kesejahteraan dan juga memberikan kemakmuran. Namun di sisi lain harus juga bisa bertanggung jawab pada aktor yang ketiga, yakni sektor swasta seperti perusahaan, bisnis, industri, dan lain sebagainya macam yang akan membantu negara, membantu pemerintah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya memberikan pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat dengan berbagai macam jenis kegiatan operasional mereka sebagai suatu perusahaan, sebagai suatu usaha. Kami yakin bahwasannya mosi mengesahkan Perpu Cipta Kerja adalah satu hal yang sangat eksklusif untuk memberikan perlindungan bagi ketiga pihak ini dan terutama lebih daripada itu melindungi negara dari berbagai ancaman. Karena apa? Satu, dengan Perpu Cipta Kerja, kita akan memperkuat perekonomian Indonesia secara makro. Di dalam Perpu terdapat berbagai macam ketentuan, contohnya seperti dengan bagaimana pada akhirnya kita akan memudahkan investasi masuk sebab hukum legalitas, birokrasi, dan lain sebagainya akan dipermudah dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja ini. Dengan memberikan kemudahan legalitas, perizinan, dan lain sebagainya macam, investasi yang datang dari luar, perusahaan yang masuk dari luar negeri ingin mengembangkan usahanya di Indonesia akan tertarik karena sejak awal Indonesia memang adalah suatu negara dengan pasar yang menjanjikan karena Indonesia punya jumlah penduduk yang banyak dengan perekonomian yang juga sangat beragam, sehingga ini akan menjadi pasar yang menjanjikan sejak awal. Dan yang kedua, pemerintah telah membuka jalan lebih luas dengan memberikan birokrasi yang jauh lebih efisien kepada pengusaha ataupun investor asing yang masuk untuk datang ke Indonesia. Hal ini akan sangat membantu karena ketika investasi masuk akan ada devisa negara kalau misalnya mereka akan melakukan ekspor dan impor juga misalnya, ataupun dengan pada akhirnya mereka harus membayar pajak dan mereka sebagai suatu perusahaan harus membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga-tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan dalam usaha dan juga bisnis mereka. Ini akan bagus untuk bagaimana pada akhirnya perekonomian Indonesia secara makro akan meningkat. Dan ketika perekonomian ini meningkat, masyarakat juga akan terkena imbasnya karena pada akhirnya negara akan jauh lebih maju secara ekonomi, jadi kebutuhan masyarakat pun dapat terakomodir dengan jauh lebih baik. Tapi yang kedua, perizinan UMKM pun akan jauh lebih dimudahkan. Jadi masyarakat kecil yang ingin membangun bisnis, membuka usaha kecil baru, mereka juga dapat merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga akan muncul berbagai macam variasi bisnis yang akan mengembangkan perekonomian Indonesia jauh lebih pesat lagi dari dalam negeri.
Hal ini pada akhirnya juga akan memperkuat perekonomian Indonesia secara makro yang akan membuat basis ekonomi Indonesia menjadi lebih pesat lagi, lebih baik dan lebih tinggi sehingga dapat memberikan preventif bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang bisa muncul di waktu mendatang. Karena ketika sektor perekonomian kuat, sektor-sektor lain pun dapat ditunggangi. Contohnya pendidikan, kesehatan, sektor pertanian dan lain sebagainya. Ketika sektor perekonomian kuat, perekonomian dapat mentransfer dananya untuk sektor-sektor lain sehingga perkembangan negara dalam masa krisis yang melanda pun akan jauh lebih baik. Oposisi setuju jika tim pro berkata bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan mereka memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki ekonomi, melindungi Indonesia dari resesi, atau dari seluruh masalah ekonomi lainnya. Tapi ada 3 respon terkait hal ini. Yang pertama, sejak pertama kali Perpu ini dimunculkan, Cipta Kerja itu menjadi kontroversial. Ini tidak terjadi semata-mata karena masyarakat ingin mencari sensasi saja atau membahas hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dipertanyakan, tapi ini terjadi karena masyarakat Indonesia itu tidak apatis, jadi mereka ingin menyuarakan suara mereka, meminta kejelasan tentang pasal-pasal yang masih berada pada zona abu-abu, karena ini berpotensi untuk merugikan mereka sebagai buruh di masa depan. Tapi pemerintah responnya terlihat abai, menunda revisi, atau bahkan mengangkat ini menjadi undang-undang sebelum pasal-pasal yang kontroversial itu direvisi atau diperbaiki. Yang kedua, kami setuju dengan tim pro bahwa seluruh lapisan aktor masyarakat Indonesia itu harus dilindungi. Tapi Cipta Kerja terlihat seperti menguntungkan beberapa pihak saja, di mana hak dari para buruh itu semakin berkurang dengan embel-embel ini akan terjadi perbaikan ekonomi. Yang ketiga, mari asumsikan seluruh benefit Cipta Kerja itu ada, seperti yang dibilang oleh tim pro. Kami pikir ini bukan strategi yang baik untuk pemerintah ketika menaikkan Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. Karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sedang di ujung tanduk, artinya pemerintah mau tidak mau harus bisa lebih mendengarkan suara masyarakat untuk menjaga kepercayaan mereka, bukan? Karena di status quo, pemerintah sudah dinilai tidak bisa mendengarkan masyarakat, karena terlihat mengambil keputusan sendiri, karena terlihat seperti Cipta Kerja itu tidak direvisi sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat atau tidak mendengarkan masyarakat hanya sebagai formalitas saja. Jadi kami pikir strategi terbaik untuk pemerintah adalah merevisi dulu Cipta Kerja sebelum naik menjadi undang-undang, bukan. Tapi baru masuk ke argumen. Kenapa tim kontra tidak setuju terhadap mosi ini? Yang pertama, kita lihat bahwa Indonesia berada pada masa post-pandemik, di mana post-pandemik itu Indonesia terjadi pemulihan ekonomi besar-besaran, bukan? Tapi pasal-pasal di Perpu Cipta Kerja yang berhubungan dengan ekonomi dan tenaga kerja itu memiliki banyak yang kontroversial, sehingga tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin pertumbuhan ekonomi yang cepat, bukan. Mari kita lihat, di mana di sini perusahaan dipersulit karena regulasinya banyak yang belum pasti, banyak perubahan regulasi yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Perpu tersebut. Tapi yang kedua, masyarakat juga semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena lagi-lagi regulasi yang tidak pasti dan juga kesejahteraan mereka sebagai pekerja itu tidak bisa dilindungi dengan baik dari Cipta Kerja ini. Yang kedua, mari kita lihat di pasal 64 tentang tenaga outsourcing, bukan? Tenaga outsourcing yang dulunya di status quo boleh untuk dilakukan oleh perusahaan manapun, tapi di Cipta Kerja, tenaga outsourcing hanya boleh dilakukan di industri-industri tertentu. Tapi lihat apa dampaknya. Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas, banyak sumber daya manusia yang bisa mendapatkan pekerjaan, dan membutuhkan operasional yang cepat agar tidak tertinggal dengan perusahaan-perusahaan lain dan agar ekonomi berjalan dengan baik, bukan? Tapi belum ada regulasi yang jelas sektor-sektor industri seperti apa yang boleh untuk melakukan outsourcing, karena ini akan mempersulit regulasi perusahaan sehingga bisa saja yang diterima kerja itu bukan sumber daya terbaik. Yang ketiga, mari kita lihat di pasal 88F. Pemerintah pusat memiliki kuasa untuk menentukan upah minimum harian. Jadi, kekuasaan pengambilan keputusannya ada di pemerintah, dan ini bisa saja pemerintah tidak akan lagi mendengarkan suara rakyat, bukan? Jadi, walaupun pemerintah membolehkan buruh dan masyarakat untuk demo, tetap saja itu hanya sebagai formalitas, karena yang berhak untuk menentukan UMR pada akhirnya adalah pemerintah. Dalam pasal ini, tidak disebutkan kondisi khusus seperti apa yang di mana pemerintah boleh untuk menentukan upah
UMR, bukan? Jadi seharusnya ini diklarifikasi dulu. Karena dampaknya ke masyarakat, perusahaan akan semakin eksploitatif karena orang-orang tetap akan bekerja karena mereka membutuhkan uang, tapi mereka bisa dibayar dengan upah yang minimal, bukan? Yang keempat, mari lihat ketika Perpu ini naik menjadi undang-undang secara mendadak tanpa pengajian formal yang ini diinginkan oleh masyarakat, pemerintah di sini akan berada pada posisi oposisi rakyat, di mana rakyat akan merasa pemerintah tidak membela rakyat dan tidak melindungi rakyat, tidak melindungi kesejahteraan hak mereka sebagai pekerja dan lain sebagainya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Ini sudah saya jelaskan tadi di sanggahan, di mana ini akan buruk untuk pemerintah karena masyarakat tidak akan mendengarkan pemerintah atau mungkin masyarakat akan berdemo dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami bangga untuk menolak mosi. Terima kasih moderator. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari pihak pro dan pembicara kedua dari pihak kontra, terdapat beberapa hal yang saya simpulkan sebagai pembicara ketiga. Yang pertama, Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa berbagai kontroversial yang sangat besar di Indonesia. Dua, pihak pemerintah Indonesia khususnya Presiden dan DPR Republik Indonesia menyatakan bahwa disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian makro Indonesia pasca diguncang oleh pandemi COVID-19. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, berbagai bentuk perizinan untuk mendirikan usaha UMKM akan menjadi lebih mudah. Birokrasi pelaksanaan investasi yang datang dari pihak asing pun ke Indonesia tidak akan rumit lagi, dan berbagai pihak dalam struktur perekonomian makro Indonesia akan lebih dipermudah dan diuntungkan lagi ke depannya. Pihak pro pun mengatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai bentuk pemenuhan moral obligasi pemerintah terhadap beberapa aktor utama yang sangat rentan pasca diguncang oleh pandemi COVID-19, seperti pekerja buruh, para industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lalu pihak oposisi datang dan mengatakan bahwa masih terdapat banyak pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berada dalam zona abu-abu, yang katanya ingin melindungi hak para buruh, nyatanya hanya mempermudah jalan bagi para pengusaha dan pihak asing saja. Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia melakukan demo besar-besaran, karena sebelumnya masyarakat telah meminta pemerintah untuk merevisi Perpu tersebut sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang. Tetapi pemerintah Indonesia malah bersikap acuh, bukannya merevisi berbagai pasal yang kontroversial, tetapi justru mengesahkannya menjadi sebuah undang-undang. Contoh dari pasal-pasal yang kontroversial yang telah disebutkan oleh pembicara dari tim oposisi adalah pasal 64 mengenai tindakan outsourcing dan pasal 88F mengenai pemerintah pusat yang memiliki hak untuk menentukan upah minimum harian bagi para buruh. Kedua pasal tersebut masih sangat kontroversial karena pada pasal 64 Undang-Undang Cipta Kerja tidak membahas sama sekali mengenai industri di bidang apa yang boleh melakukan outsourcing, bagaimana mekanismenya, dan lain sebagainya. Sedangkan di pasal 88F belum diklarifikasi dengan jelas oleh pemerintah sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan seolah-olah malah memberikan ruang bagi para perusahaan untuk semakin bertindak eksploitatif kepada para buruh Indonesia. Ditambah lagi dengan munculnya fakta bahwa Perpu Cipta Kerja ini dirapatkan dan disahkan secara diam-diam oleh pihak DPR Republik Indonesia di tengah kondisi masyarakat yang menyatakan sangat tidak setuju, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Oleh karena itu, sekian argumen dari saya dan terima kasih.